Gimana teman-teman semuanya? Udah pada ketemu belum passionnya apa? Kalau masih bingung, yuk simak video ini. Saya akan bahas tentang 5 pertanyaan untuk menemukan passionmu. Teman-teman semuanya, hari ini kita anak-anak muda khususnya milenial lagi berjuang nih gimana caranya agar bisa menemukan passion yang pada akhirnya bisa kita kembangkan untuk jadi profession kita di masa depan. Sayangnya masih banyak di antara kita yang masih kebingungan gimana sih cara menemukan passion, karena saya belum pernah tahu nih passion saya apa, kemudian saya harus gimana ke depannya. Nah, teman-teman semuanya, ada 5 pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan sebagai panduan untuk menemukan passion. Apa aja pertanyaan itu? Pertanyaan yang pertama adalah, coba deh teman-teman cari kira-kira aktivitas apa yang teman-teman lakuin, itu teman-teman bisa kerjain dalam waktu yang sangat cepat. Ya, ini pertanyaan pertama. Kira-kira aktivitas apa yang teman-teman bisa kerjakan dalam waktu yang sangat cepat? Kenapa cepat? Karena asumsinya teman-teman adalah jago di bidang itu, menguasai di bidang itu, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan sangat cepat. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apa aktivitas yang ketika teman-teman lakukan itu, kita begitu bersemangat melakukannya? Jadi kita ada gairah yang berlimpah, ada energi yang begitu luar biasa ketika melakukan itu. Kira-kira aktivitas apa? Ini pertanyaan yang kedua. Jadi apa aktivitas yang ketika teman-teman mengerjakan itu begitu semangat, begitu bergairahnya, begitu senangnya? Ya, ini yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa sih aktivitas atau pekerjaan yang ketika teman-teman mengerjakan itu hasilnya bagus banget? Ya, hasilnya bagus banget. Ya, kira-kira apa? Bagus banget, dinilai bagus baik oleh kita sendiri maupun orang lain. Ya. Kira-kira pekerjaan apa atau aktivitas apa yang ketika kita ngerjakan, kita dinilai bagus banget oleh orang lain dan juga oleh diri kita sendiri. Ini yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, kira-kira aktivitas apa sih yang ketika kita ngerjainnya itu sampai lupa waktu? Rasanya kok kalau lagi ngerjain aktivitas itu waktu berjalan begitu cepat. Nggak kerasa udah jam sekian, nggak kerasa udah tengah malam, nggak kerasa udah pagi dan seterusnya. Ya, ini pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan yang kelima adalah, apa sih aktivitas yang teman-teman mau ngerjain, mau ngelakuin meskipun nggak dibayar? Ini pertanyaan kelima. Apa sih aktivitas yang ketika teman-teman ngerjain itu rela nggak dibayar? Nah, ketika teman-teman bisa menjawab 5 aktivitas ini, ya, maka insya Allah teman-teman akan semakin dekat dengan passionnya. Dan jawaban dari 5 pertanyaan ini adalah sama jawabannya. Ya, jawabannya mengerucut pada satu aktivitas yang sama. Contohnya adalah, apa sih aktivitas yang ketika saya mengerjakan itu dinilai sangat cepat karena saya ahli di bidang itu? Ya, contoh sederhana adalah kalau saya di public speaking. Jadi kalau untuk public speaking, meskipun saya diminta untuk segera tampil dalam tempo yang sangat cepat, saya langsung siap. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kebiasaan saya, sudah menjadi passion saya, dan saya menguasai itu. Oke, jadi apa? Public speaking. Yang kedua pertanyaannya, apa sih aktivitas yang ketika kita mengerjakan, kita begitu bersemangat, kita begitu bergairah? Ya, saya di public speaking, jadi kalau saya udah ngomong itu seneng banget. Bawaannya itu energi itu berlimpah gitu loh. Jadi semangat banget. Ini yang kedua, ya. Sama kan jawabannya? Public speaking, public speaking. Yang ketiga nih, apa aktivitas yang ketika saya ngerjain itu dinilai bagus? Saya ngerasa bagus dan orang lain juga menilai bagus. Keren. Apa? Public speaking juga. Jadi ketika saya ngisi training, banyak feedback dari peserta training menganggap, wah, Mas Mahmud keren ya, makasih yang materinya bagus dan seterusnya. Artinya apa? Saya punya kapasitas di situ. Dianggap baik, dianggap positif oleh orang lain. Ini yang ketiga. Jadi sama kan jawabannya, public speaking lagi. Yang keempat,
Apa sih aktivitas yang ketika kita ngerjain itu waktu terasa begitu cepat berlalu? Kalau saya sama, di public speaking juga. Kenapa? Karena ketika saya sedang presentasi atau sedang ngomong, saya seringkali molor waktunya. Molornya maksudnya bablas gitu. Saking asiknya, saking enaknya, saking senangnya ngomong. Nggak kerasa ternyata waktunya sudah habis. Ya. Jadi apa? Saya menikmati betul. Ya, saya di public speaking. Kemudian pertanyaan terakhir, apa sih aktivitas yang kita rela ngelakuin meskipun nggak dibayar? Nah, saya di public speaking juga ngasih motivasi, sharing sama banyak orang. Jadi, tidak semua agenda training saya itu adalah agenda yang berbayar. Ada juga agenda yang free, yang memang sengaja saya dedikasikan untuk sharing ke banyak orang. Jadi artinya apa? Saya rela untuk nggak dibayar juga di passion saya dalam public speaking. Bahkan dulu ketika saya mengawali karir sebagai seorang trainer, itu juga berawal dari nggak dibayar sama sekali, dibayar kecil dan seterusnya. Nah, saya sudah menemukan jawaban dari 5 pertanyaan ini, dan jawabannya adalah sama. Oleh karena saya meyakini memang passion saya di public speaking, sehingga hari ini saya memutuskan untuk berkarir menjadi seorang trainer. Karena trainer salah satu kapasitas yang dibutuhkan adalah public speaking. Nah, kira-kira teman-teman apa nih passionnya yang nantinya akan dikembangkan untuk menjadi profesi di masa depan? Nah, intinya kuncinya adalah temukan jawaban dari 5 pertanyaan ini dan pastikan jawabannya adalah jawaban yang sama. Akhirnya, selamat berjuang, selamat menggali dan menemukan jawaban dari 5 pertanyaan, menemukan passion. Semoga bermanfaat.